Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi gini, pokoknya insya Allah untuk malam minggu kita tingkatkan karena malamnya memang agak panjang. Kenapa saya katakan panjang? Karena besoknya libur gitu. Nah, nanti ada beberapa poin yang memang harus kita berlanjut, Pak. Kalau sampai jam 9 insya Allah kita akan punya ibaratnya apa? Pembelajaran kita ini akan banyak hasilnya. Di samping belajar nulis, kan nantinya. Terus misalkan kan di antara antum mungkin tingkatannya lain-lain. Cara baca Arabnya. Kalau baca Latin mungkin lebih gampang, Pak. Jadi kalau misalkan baca Latin itu sangat menentukan juga. Makanya Ustaz Uri kepingin tahu sejauh mana. Jadi belajar kita bukan hanya sebatas ya. Bukan hanya sebatas seminggu sekali bertemu, mau bisa mau enggak, mau paham mau enggak. Sayang waktu itu maksudnya. Minimal dari pembacaan, penulisan gitu. Kemudian bukti otentik hasil ngaji itu harus ada 2 tandanya. Apa diantaranya tadi? Pertama paham, yang kedua ada tulisannya. Kalau misalkan antum cuma ngaji denge kayak bapak-bapak kayak bapak-bapak ngaji denge itu nanti ngantuk timbulnya gitu. Makanya harus megang pulpen, megang buku, nanti catat kata Ustaz Duit gitu. Terus komponen akal udah dijelasin ya. Nah, komponen akal. Jadi komponen akal itu harus tahu kenapa mulia dan tidaknya manusia karena punya akal yang akalnya dipakai. Kalau nggak dipakai nggak ada bedanya dengan hewan. Gitu. Makanya di dalam kitab itu tuh di Jomul Islam ya, Syekh Taqiyuddin menjelaskan terkait mengenai komponen akal. Ya, akal itu katanya apa? Naklul waqi ila dimagi biwasitatil khawas sifasirul ma'lumatul musabiqah. Artinya akal itu akal manusia ya, ketika kita gunakan merespon atau menyimak suatu keadaan yang di sekeliling kita oleh sejumlah panca indera, kemudian dihubungkan dengan informasi yang ada di otak, baru nanti akan timbullah sebuah kesimpulan. Itu namanya cara kita menggunakan akal. Contoh, kita kumpul di sini ya. Nanti anak-anak misalkan kalau akalnya digunakan, lagi ngapain lagi ini malam minggu, kumpul-kumpul si Adi, si Indah, si Aca misalkan. Oh ini kayak yang ngaji nih. Aduh masa saya nggak ikut, saya kepingin ikut ah. Ngaji itu kan kewajiban. Nanti kalau orang pintar saya ketinggalan. Jadi dihubungkan dengan pemikiran ngaji akhirnya milu lagi mereka yang tadinya pulang akhirnya ikut ngaji. Nah itu cara kita menggunakan akal. Oh. Contoh lain misalkan cara orang menggunakan akal ya. Ini digelar. Apa ini? Karpet. Karpet itu tujuannya buat apa? Buat didudukin. Nah, pada saat apa kita menggunakannya karpet? Pada saat kita mau ngaji digunakan. Jadi karpet digelar buat didudukin tapi untuk ibadah, bukan untuk main gapleh. Gitu. Jadi sejumlah yang ada fasilitas di sini itu Allah senang. Rasulullah senang, Ustadz Aib senang, badan kita senang karena ini tempat yang mulia. Kenapa dikatakan tempat mulia? Karena dipakai ibadah. Coba kalau dipakai maksiat mulia gak? Kalau dipakai maksiat, karpetnya nggak mulia, pesantrennya nggak mulia, badan kita nggak mulia, tempatnya nggak mulia, waktunya tidak mulia, hina semua di mata Allah. Tapi kalau dipakai ibadah, dipakai taat, semuanya jadi mulia. Jadi kita tingkatkan lagi taraf belajarnya seminggu sekali sampai jam 9 gitu. Di tahapan-tahapannya nanti di ini lagi gitu Pak. Atau gambarannya sekarang mana pelajar ayanan papan tulis. Terus bukunya ada. Bisa gak dipegang sekarang, saya kepingin tahu antum megang buku dan pulpen ada gak? Ya udah coba disiapin. Mulai pembelajaran kita di malam minggu tanggal berapa? 28. Nah, insyaallah ya diniatkan. Maaf, ada tidak ada Ustadz Urip tetap ngaji sampai jam 9. Insyaallah pagi jam siap. Itu. Insyaallah.
tapi kembali Ya. tapi insya Allah akan selalu berteman insya Allah. Kenapa? Saya dua sekawan dari dulu. Masya Allah. Oke. Saya akan jelasin dulu mengenai manusia. Ya. Manusia ada dua tanda, diantaranya ada hajatul udhiyah, yang kedua ada gharizah. Betul nggak? Oke, biar cepet gini caranya. Manusia, yang kedua hewan. Oke ya. Ini manusia, ini hewan. Ya. Nah, kita lihat dulu diantaranya potensi manusia, diantaranya suka makan. Betul nggak? Kemudian minum. Terus apa lagi? Buang hajat. Berpakaian. Nah. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Terus apa lagi? Pendidikan. Kemudian keamanan. Ulangi. Makan, minum, berpakaian, kesehatan, pendidikan, keamanan. Betul nggak? Sepakat nggak? Nah, saya tanya sekarang. Manusia butuh makan nggak? Butuh. Hewan? Butuh. Manusia butuh minum nggak? Hewan? Nah, manusia butuh berpakaian. Hewan suka gak berpakaian? Suka. Banyak kucing dan anjing sekarang dikasih pakaian, ketika dikasih pakaian dia nggak marah. Artinya dia suka. Artinya gini, saya nggak pakai pakaian aja sehat, apalagi pakai pakaian. Betul nggak? Nah, suka. Terus hewan, manusia suka kesehatan. Hewan suka. Terus apa lagi? Manusia suka pendidikan. Hewan suka. Banyak hewan sekarang diajar. Bayangin, gajah aja bisa main bola loh. Nanti lihat di YouTube, gajah main bola, klik aja pasti ada. Nah, termasuk apa? Manusia butuh keamanan. Hewan pun sama. Nah, berarti antara manusia dengan hewan dalam hal ini sama, nggak ada bedanya, benar? Nah, kemudian kita kembali. Nah, di sini ada yang namanya gharizah. Apa itu gharizah? Apa gharizah? Coba dilihat lagi bukunya. Apa gharizah? Naluri, insting, keinginan. Oke. Naluri, insting, keinginan. Di antaranya ada 3 ya. Ghoriyatul bako, Ghoriyatun nao, kemudian Ghoriyatul tadayun. Nah, bener gak? Kalau salah gak bener tadi nih. Ulangi. Manusia punya gharizah. Di antaranya Ghoriyatul bako, sifat membela diri. Kalau kita dihianati, kita tidak akan diam, ya. Senang kalau dipuji, benci kalau dicaci. Nah, terus apa lagi? Ghoriyatun nao. Apa ini artinya? Ghoriyatun nao. Kalau antum nanti udah dewasa, nih ya, biasanya nanti kepingin kawin, kepingin berumah tangga, gitu. Ini pasti, ya ini pasti Ghoriyatun nao. Ada lagi Ghoriyatun tadayun, ingin menyembah. Semuanya manusia yang punya akal sehat pasti ini ada, ya, gitu ya. Nah sekarang kita bandingkan di sini, ya. Yang namanya Ghoriyatul bako, coba ini Ghoriyatul bako manusia. Sifat membela diri. Hewan suka gak membela diri? Suka. Gak mungkin misalkan ayam dengan ayam ketika dia dipatok pasti dia juga akan matok. Kucing sama kucing nggak diam aja, enggak. Pasti ada sifat yang namanya membela diri. Nah ya. Kemudian Ghoriyatun nao, manusia suka kawin. Hewan suka kawin. Hewan juga suka kawin. Kalau nggak kawin, dia nggak bakalan punya anak. Suka kawin, manusia suka kawin, hewan pun suka kawin. Kemudian apa lagi? Ghoriyatul tadayun. Ini yang sifatnya menyembah, mentakdiskan.
Ya. Sebenarnya hewan juga punya, masing-masing hewan maca tasbih. Cuman kita nggak tahu cara maca tasbihnya seperti apa. Intinya mana daripada Gorjatut Tadayun ini bersandar kepada sesuatu yang menurut dia lebih kuat. Contoh, kalau ayam, anak ayam ada yang sekiranya membahayakan ke dirinya, dia akan berlindung kepada orang tuanya, bener gak? Begitu juga kucing, anjing akan berlindung dia dengan siapa aja dia kepingin, ibaratnya cari perlindungan. Nah, bahasa Gorjatut Tadayun ini sifatnya apa? Kalau manusia mah mentakdiskan, Pak. Kalau manusia mentakdiskan atau misalkan menyembah. Tapi kalau yang namanya hewan mah berlindung kepada sesuatu yang menurut dia lebih kuat daripada dia. Jadi artinya sama, ya. Sama, yang namanya apa? Yang namanya hewan juga punya Gorjatut Tadayun. Nah, bedanya di mana? Kalau manusia mah akan dihisab. Ulangi. Kalau manusia akan dihisab. Kalau hewan tidak. Nah, manusia untuk makan, ulangi. Manusia untuk makan, cara memenuhi makannya harus dengan cara apa? Harus cara-cara yang diatur oleh Allah. Kita butuh makan, ya. Bayangin coba, bayangin. Seandainya kita seharian 2 hari tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi? Lapar, ya. Karena makanan yang kita transfer, kita makan ke seluruh tubuh, dipakai apa? Gerak, akhirnya apa? Akhirnya vitamin lah ya, yang jadi vitaminnya butuh ke seluruh anggota tubuh kita. Terus dipakai gaya, dipakai gerak. Kan pada gilirannya ini dosisnya hilang. Oleh karena hilang, akhirnya apa? Seiring dengan berjalannya waktu, gerakan kita, badan dipakai apa? Olahraga, dipakai nulis, dipakai jalan. Akhirnya vitamin habis. Maka oleh karena itu akhirnya apa? Butuh lagi suplaian makanan gitu. Nah, untuk memenuhinya makanan ke tubuh kita ini diatur oleh Allah, bukan asal makan. Karena manusia mah punya akal. Nah, kemudian minum juga sama, ya. Minumannya apa yang halal, apa yang haram. Dengan cara halal apa dengan cara haram. Kemudian pakaiannya apa misalkan halal apa haram. Kemudian menutup aurat apa tidak. Ini akan dihisab manusia mah, ya, karena punya akal. Kalau hewan mah enggak pakai pakaian aja udah enggak apa, tidak wajib lah ibaratnya, ya. Kemudian apa lagi? Kesehatan, ya. Pendidikan. Ini butuh semua nih. Nah, kalau yang 2 ini tolong dikasih kurung. Kalau yang 2 ini namanya kebutuhan internal. Apa kebutuhan internal? Apa artinya? Kebutuhan yang sifatnya dari dalam, yang ketika tidak menemukan kita akan menyebabkan kematian. Makan, minum, ini mah wajib ibaratnya. Kalau kita tidak menemukan makan dan minum, kita akan menyebabkan kematian. Tapi kalau apa? Pakaian. Nah, kalau kita nggak dapat pakaian, kira-kira mati apa enggak? Enggak, cuman pakaian doang mah, ya. Cuman mungkin jelek, karena auratnya tidak tertutup. Terus kesehatan juga, ya. Ibaratnya orang walaupun sakit tetap pasti bisa hidup, walaupun hidupnya tidak normal. Kemudian pendidikan, artinya yang ini, ya, pakaian, kesehatan, pendidikan, keamanan, ini ketika tidak ada pun tidak menyebabkan kematian. Tapi kalau makanan dan minuman ini mutlak dari dalam harus dipenuhi, ya. Kalau ini misalkan walaupun tidak menemukan tetap tidak akan menyebabkan kematian, begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat semua ini, ya, kalau lihat dari atas sampai bawah, antara hewan dengan manusia sama-sama punya. Cuman bedanya gitu. Kalau manusia mah untuk memenuhi, ya, kebutuhan badannya disebut hajatul udwiyah.
kebutuhan badan ini kalau manusia mah ya, ada tata cara yang diatur oleh Allah, akan dihisab. Untuk memenuhi ini juga apa gorija tuh? Gorija, guritu bako, guritu nao, gurita dayun. Ini tata caranya untuk memenuhinya ya harus diatur sesuai dengan aturan Allah. Itu contoh kepingin kawin, kan beda antara manusia dengan hewan. Kalau manusia mah harus nikah dulu. Kalau hewan mah kawin ya kawin aja. Manusia mah enggak, karena punya akal. Nah, akal ini yang membedakan. Jadi, nah di sini antara benar ya, benar dan salah. Salah. Kalau manusia mah dituntut benar. Ya, kalau masalah hewan mah walaupun salah juga nggak jadi masalah, dia mah kenapa nggak bakalan dihisab. Kalau manusia mah mutlak harus benar karena mempunyai akal. Nanti sambungkan akal itu ya, yang udah dijelasin sama Pak Ustadz Jajang ya. Gitu. Jadi kalau akal ini tidak digunakan bahaya. Sampai-sampai orang-orang yang ada di dalam neraka dia ngomong begini, lau kunna nakilu au nasma'u ma kunna fi ashabi sa'ir. Kata orang-orang yang di dalam neraka. Nauzubillah. Orang yang di dalam neraka sampai ngomong, aduh seandainya waktu dulu saya di Cikoneng menggunakan akal dan mendengar apa yang mesti saya dengar, tentunya saya tidak mampir ke neraka sa'ir. Karena dulu waktu di dunianya disuruh ngaji tidak mau, disuruh sholat tidak mau. Akhirnya apa? Membangkang. Akhirnya mampir ke neraka sa'ir. Nah, akibat tidak menggunakan akal. Makanya kita harus tahu akal. Jangan sampai kita tidak tahu akal. Karena ketika kita tidak tahu potensi, tidak tahu akal, berarti kita tidak punya potensi. Betul. Jadi kalau kita tidak tahu akal, kita tidak kenal potensi manusia ini kan. Tuh, guritu bako, guritu nao. Hajatul udwiyah dan hajatul nah, hajatul udwiyah dan gorijah. Ini potensi manusia ini, ya. Kalau kita tidak tahu potensi, nanti kita tidak tahu diri. Nah. Oke, sambil tulis. Cepet, Pak. Ya. Sedang. Ini mah gambaran we kabarudak ya, gambaran. Tapi dengan cara seperti ini ya Pak, pada ikikian unggul orang kadang iya teka gambar kana anak. Ya. Tapi memang tiap-tiap guru kita punya guru macam-macam cara menjelaskannya sesuai dengan triknya masing-masing. Kita sufi lain gitu. Saya menemukan gaya seperti ini karena waktu kita menjelaskan di masyarakat itu banyak, kadang masyarakat agak bengong juga. Tapi kalau kita pisahkan dulu antara potensi manusia dengan hewan gitunya, antara manusia dengan hewan gitu, cara menulisannya seperti ini. Ternyata setelah dibedakan nggak ada bedanya. Kelihatan kan kalau gini nggak ada bedanya. Ternyata yang membedakan akal di sini. Jadi yang membedakan akal. Nah akal itu yang harus kita gali. Karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu tuduhnya kepada akal. Manusia itu benar-benar menjadi makhluk yang mulia, walaupun cacat tetap bahasanya mulia. Kenapa dikatakan mulia walaupun orang itu cacat? Tunarungu, tunanetra, tuna apa misalkan gitu. Tapi tetap Allah mengatakan mulia karena akal. Jadi tolak ukurnya ketika akal dipakai mulia. Begitu bako, dia perlu dipepel deh Pak, kabarudak. Ya, cara belajar mah gak usah banyak-banyak, tapi ada buktinya gitu. Jadi untuk nulisnya seperti ini aja dulu ya. Nah, coba kita dulu kepingin denger baca, sok dibaca. Dari atas, manusia, hewan, sok sebut. Manusia, hewan, makan, minum, Jadi gini ngomongnya, bisa gini. Manusia dan hewan. Manusia suka makan, hewan suka, gitu.
Manusia suka minum, hewan pun suka. Gitu tuh. Kayak gitu bisa tuh, ya. Manusia dan hewan suka makan, suka. Terus. Ya udahlah. Capek ting. Hmm. Coba kira-kira bisa dipahami tuh. Nah, kalau kurang paham nanti nanya. Nah, jadi Ustadz Urip kepingin banget sama Pak Jajang juga ingin banget kalian belajar itu rileks. Tidak terlalu buru-buru karena kita bukan untuk 1 kali 2 kali pertemuan, untuk lanjut gitu. Sampai kalian benar-benar jadi ustadz. Nah, karena nanti yang akan melanjutkan di sini setelah Ustadz Aib siapa? Kalau bukan kalian. Kan kita akan meninggal. Pejajangnya, Ustadz Aib akan meninggal. Terus pelanjutnya siapa? Kan antum semua. Itu makanya ya subhanallah ya kita harus bisa gitu menjelaskan. Tuh ya. Pak mau dijelasin ini Pak, komponen akal apa? Ada apa sudah? Nah, Rasa apa sih? ditulis aja dulu nanti setelah ditulis nanti anak-anak baru dijelasin. Oke ya. Oh, terus. Mana pengawas kan? Oh, itu. Udah tulisnya semua kan? Udahnya. Nah, nanti digabungkan. Karena potensi manusia kalau tidak digabungkan dengan akal kalian nggak paham nanti. Karena ini yang akan membangkitkan semangat mah. Punya akal dan punya potensi. Bisa menjelaskan udah. Itu suka muhadharah nggak? Muhadharah nggak? Malam apa kalau muhadharah? Muhadharah itu belajar tampil ceramah itu. Suka ada? Belum. Nanti harus diadakan. Tapi jangan di waktu acara halaqah, jangan di luar. Itu belajar aja sekarang. Dengan caranya set. Hah? Caranya set. Entah apa jangan ya. Ayo. Ditulis anu sakuma kemarin udah diulang deui. Jadi Nah, yang tadi udah jelas ya. Manusia dan hewan perbedaannya itu udah jelas ya. Jadi manusia, hewan itu perlu makan, manusia dan hewan itu perlu dan lain-lain sebagainya tadi ya sampai bawah itu. Nah, selain itu ya, yang ini disebut tadi hajatul udawiyah ya. Hajatul udawiyah artinya yang memang kemarin nggak seperti ini penjelasannya ya, tapi tujuannya sama. Jadi hajatul udawiyah itu kebutuhan fisik ya, kebutuhan fisik, yaitu ketika manusia lapar ya butuh makan, ketika manusia haus butuh minum, gitu kan. Nah itu semua dorongan seperti itu bukan hanya ada di manusia tapi di hewan juga ada ya. Nah lalu yang gorizo, nah gorizo tadi kan ada 3. Gorizo di sini pengertiannya apa coba? Potensi ya. Lebih mudahnya potensi. Jadi ada 3 potensi di sini. Yang pertama gorizo tuh bako. Yang kedua gorizo tuh nau. Yang ketiga gorizo tuh tadayun. Ya. Itu semua ada ya di manusia, juga ada di hewan ya. Hanya saja ya kalau manusia itu untuk memenuhinya potensi tadi gorizo tuh bako itu dengan aturan, yaitu aturan Islam ya. Untuk mempertahankan diri misalkan kita ada yang bully di sekolah gitu kan, muncul bakonya kan, ingin melawan gitu kan. Itu gorizo bako ya. Ketika punya keinginan itu dan sebagainya itu ada aturannya contohnya gitu. Nah gorizo bako itu seperti itu ya, mempertahankan diri ya, mempertahankan diri, naluri mempertahankan diri ya. Yang kedua gorizo nau. Gorizo nau itu adalah naluri melestarikan jenis ya. Manusia itu punya
dorongan atau hasrat ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Urip, manusia itu butuh yang namanya pemenuhan ya. Ketika ingin kawin, nah bedanya manusia dengan hewan ya. Bedanya manusia dengan hewan itu, manusia itu ada aturannya, yaitu dengan cara menikah ya. Beda dengan hewan. Hewan ya, namanya hewan ya, di mana aja jadi gitu kan. Nah, namanya juga hewan gitu kan. Tapi manusia lain. Nah, aturan yang dipakai itu tentunya ya, tentunya aturan yang baik, yaitu aturan Islam atau syariat Islam, aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Ghorizo itu tadayun. Ghorizo tadayun itu naluri beragama. Naluri mengkultuskan sesuatu, penyembahan ya, pengkultusan sesuatu atau empat komponen ini walaupun sudah ada, ini belum tentu orang otomatis bisa berpikir. Kenapa? Ada orang yang empat-empatnya ada tapi tidak bisa berpikir. Contohnya orang yang diangkat khasiatnya ya, atau orang gila lah ya gitu.